Hello guys, welcome to Bcast, Binary Podcast. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu Bcast? Jadi, Binary Podcast ini merupakan salah satu proker dari divisi Litbang. Di Binary Podcast ini kita bakal membahas mengenai banyak hal baik seputar jurnalistik ataupun dunia perkuliahan. Oke, kembali lagi di Bcast, Binary Podcast. Dan kali ini bareng sama aku Marcel. Nah, sekarang kita juga bakal bahas mengenai how to become a productive student bareng sama narasumber kita, yakni Kak Putri Armaini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Hai Kak. Halo Marcel. Halo Kak Putri. Oke, mungkin aku bisa tanya-tanya sedikit tentang intro. Boleh. Oke, gimana nih hari ini? Apakah Kak Putri happy? Oh, happy. Semoga happy ya, happy selalu gitu. Oke, happy selalu. Kalau Dan tidak kamu ada sendiri masalah. gimana nih Marcel? Oke, karena hari ini mungkin aku mengalami banyak masalah ya. Mungkin sedikit happy, tapi aku berusaha untuk tetap happy dan happy selalu gitu Oke, Kak. tetap harus happy ya, walaupun harus memang happy. banyak masalahnya. Bener banget. Oke, berhubung tema kali ini tuh membahas tentang gimana sih cara menjadi mahasiswa produktif. Boleh dong Kak Putri sharing tentang apa aja kegiatan yang kakak ikuti nih selama di perkuliahan. Oke, selama di perkuliahan atau yang saat ini aku ikutin nih? Perkuliahan boleh, perkuliahan aja Kak. Jadi semenjak Kak Putri ini kuliah gitu. Oh, semenjak aku kuliah berarti dari semester 1 kan? Banyak ya Kak ya. Oke, kalau misalkan kebanyakan bisa nih dari yang terdekat ini atau yang memang yang lagi sekarang sekarang. dijalani gitu Kak. Ya, Iya, bener. kalau dari aku ya, karena sebagai mahasiswa semester 7 ya pasti kita tidak jauh-jauh dengan tugas akhir kuliah. Benar. Udah yang tugas akhir tuh udah wah gitu ya. Iya, lagi struggle lah sama itu ya. Jadi harus tetap dilaksanakan ya, walaupun terkadang memang banyak masalahnya. Oke. Gitu. Tapi selain kita mengerjakan tugas akhir gitu ya, tugas akhir kuliah atau yang sering banget kayak skripsi gitu kan. Nah, kali ini juga aku ngikut program di kampus itu tentang digital startup, Digistar gitu. Jadi kayak untuk mengembangkan sebuah startup gitu sih kurang lebih. Ya sama ini berada di Binary juga. Oke, di Binary ya Kak ya. Iya dong tentunya. Oke, menurut Kak Putri nih kan di semester 7 ini tuh sedang menjalani skripsi dan juga beberapa kegiatan Kak Putri yang mungkin di Gistar tadi. Okay. Nah, itu Kak Putri merasa merasa enjoy kah atau gimana kah gitu? Ya, kalau misalkan kita ngomongin soal enjoy, insya Allah sih enjoy sih. Karena kenapa? Karena kalau misalkan di Digistar ini memang ini kayak aku pengennya di sini gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin soal skripsi ya itu sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jadi gitu, harus tetap enjoy. Oke, semoga dilancarkan ya Kak skripsinya sampai akhir. Nanti aku datang di wisudanya Kak Putri. Datang ya, iya jangan datang lupa. dong, harus dong. Nanti aku Siap, datang. ditunggu. Iya, selamat Kak Putri ya. Semoga Semoga cepat sampai. Amin. Oke, lanjut nih Kak ya. Daripada bahas skripsi ya yang agak pusing, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, boleh. Oke, dari pandangan Kak Putri, karena kita kan membahas tadi produktif toh. Nah, jadi produktif itu kayak gimana sih gitu menurut Kak Putri? Oke, kalau misalkan menurut aku ya, kalau produktif itu adalah dimana kita itu bisa melaksanakan atau melakukan suatu hal yang akan mencapai tujuan kita. Misalnya kayak kita ingin menjadi seorang data science, ya otomatis gimana sih caranya kita menjadi data science? Kita bisa belajar ataupun ada kegiatan lainnya tuh. Oke, jadi menurut Kak Putri ini produktif itu hal yang atau kegiatan yang bisa untuk mendapatkan tujuan kita gitu ya. Goals kita tuh apa sih? Jadi kita laksanain gitu. Mungkin ada setiap harinya atau per minggunya atau per bulannya gitu. Benar. Jadi
kayak ada progresnya gitu ya Kak ya. Iya, karena kalau misalkan kayak kita nih nggak misal kita melakukan sesuatu tapi nggak ada tujuannya, kayak kamu bakalan merasa melakukan sesuatunya itu ya udah, yang penting selesai, yang penting kelar. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melakukan sesuatu pasti kita pengen dong ada manfaatnya buat kita, Benar, gitu benar kan. banget. Jadinya makanya pasti kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu tuh goalsnya itu dari kamu tuh harus ada. Ya mungkin nggak harus goals jangka panjang sih, tapi goals jangka pendek pun juga nggak masalah gitu. Hal-hal kecil yang kamu bikin sebagai goals juga aman gitu, nggak masalah gitu. Oke, seperti itu ya Kak ya. Ya, Dan menurut aku mau tanya nih. Oke. Nah, menurut Kak Putri, apakah Kak Putri sekarang sudah produktif? Apakah sudah? Oke, kalau misalkan menurut aku sendiri ya, apakah aku sudah produktif? Iya, bisa jadi. Kenapa? Karena aku punya cita-cita mungkin ingin mempunyai startup sendiri dan lain sebagainya. Dan kali ini dibantu juga sama kampus join di Digistar itu. Wih, keren nih. Jadi Kak Putri, spill dikit ya. Jadi Kak Putri ini mempunyai startup yang bernama High Life High Life Indonesia. Jadi bisa nih habis ini di apa? Di apa tuh namanya? Kasih tahu apa? Dipromosikan gitu iya, kan? di follow Instagramnya maksudnya. Oh, di follow ya, Instagramnya. follow Instagram High Life Indonesia ya Kak ya. Highlife_id. Oke, Highlife_id. Oke, wih keren nih. Udah. Jadi Kak Putri ini berapa tahun? Apanya? Membangun startupnya. Iya, membangun startupnya. Kalau misalkan kita ngomongin dari awal gitu ya, membangun startupnya ini aku udah cukup lama ya, hampir kalau misalnya dari nol banget dari ide itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalnya ditambah sama Digistar ini mungkin bisa ada ya 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Jadi nggak bisa langsung sampai seperti ini gitu. Iya, jadi ada banyak banget prosesnya. Proses tahap. Bener. Gitu. Dan juga support ya Kak ya tentunya dari lingkungan sekitar. Dan jadi apa buat Kak Putri bisa oke gitu, aku akan terusin startup ini dan semangat nih di sini gitu. Bener-bener. Karena kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu, tapi nih kalau misalkan dari awal itu aku nggak punya tujuannya dalam membangun startup, justru malah karena 2 tahun, misalnya 2 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Iya. Pasti banyak banget rintangannya. Kalau misalnya dari awal aku tuh nggak fokus sama tujuanku dan keinginan aku atau goals aku, mungkin di tengah jalan bakalan terputus. Apalagi ketika ada masalah gitu. Jadi tujuan itu perlu ya Kak ya. Tujuan itu perlu karena bisa jadi ya tujuan itu yang bakalan membalikan semangat kamu. Karena kalau misalkan kita ngomongin manusia nih ya, pasti manusia tuh sering banget dan nggak luput. Aku pun juga nggak luput dari rasa males ya kan. Bener banget, males itu. Pengennya rebahan scroll TikTok ya Kak ya. Bener. Instagram, terus nggak jelas nonton YouTube ataupun mahasiswa banget itu. Nah iya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin produktif, aku nggak melakukan, maksudnya nggak ada yang males atau rebahan doang, itu kayaknya nggak mungkin juga sih. Yes. Pasti ada masanya di mana aku seperti itu. Tapi balik lagi, aku punya tujuan nih, aku pengen ini gitu. Oke. Kembali lagi ke produktif nih Kak ya. Ya. Oke, jadi menurut aku itu kayak kita produktif nih, kita juga sibuk. Jadi produktif sama sibuk itu kayak 11-12. Ya benar. Jadi menurut Kak Putri, beda nggak sih antara produktif sama sibuk atau sok sibuk lah gitu? Gimana? Yap, sebenarnya sama kayak penjelasan aku di awal ya. Kalau misalkan kita sibuk, itu artinya kita itu hanya melakukan sesuatu tanpa kita tahu goals kita. Oh, kita ikut A, kita ikut B, kita ikut C. Tapi buat apa? Maksudnya buat apa kita ikut itu? Kita nggak tahu tujuannya. Jadi ya itu bisa jadi itu adalah kayak mengarah ke arah sibuk, kayak kita ikut A, B, C, D. Tapi kalau misalkan kita produktif, kita tahu nih, oh kita pengen ikut A atau pengen melakukan A, misal pengen bangun startup, kita tahu tujuannya kita apa, atau ikut kepanitiaan atau ikut organisasi, kita tahu tujuan kita tuh apa. Jadi ketika kita melakukannya itu, pertama kita enjoy dan kita bisa lebih paham lah sama tujuan kita. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat ya, itu kalau misalkan sibuk ya nggak ada tujuannya, tapi kalau misalkan produktif ada tujuannya dan bermanfaat buat diri kita sendiri.
Oke. Tapi kalau memang seseorang itu tuh nggak ngerti sebenarnya apakah aku ini produktif atau apakah aku ini sok sibuk gitu. Kalau misal aku nih, jadi aku tuh ngerasa aku kegiatan ini tuh sibuk. Ya memang bener sibuk atau memang aku ngerasa capek di sini, tapi capeknya itu aku seneng gitu. Oh, iya, Jadi iya. aku bingung apakah ini sok sibuk, apakah ini produktif gitu loh Kak. Gimana tuh? Oke, kalau misalkan menurut aku sendiri, ya asalkan kamu itu antara senang, tapi kamu tuh juga ini enjoy dalam melakukannya sesuatu itu. Nah, kalau misalkan kamu enjoy, bisa jadi di dalam tahap perjalanannya itu kamu mendapatkan goalsnya sendiri ataupun manfaatnya sendiri yang kamu dapat. Gitu ya Kak ya. Jadi ya insya Allah ini semua juga menjadi capek itu adalah proses atau tahap aku bisa berkembang gitu ya. Betul. Oke, jadi harus paham tujuannya apa dan kalau bahasanya di Islam itu istiqomah namanya Iya, Kak. betul. Jadi harus melakukan sebaik mungkin Iya lah sebaik ya. mungkin ya. Oke. Aku juga mau nanya juga tentang toxic productivity. Ah ya, sering banget itu. Kayak scroll TikTok Iya. tuh pasti kayak Sekarang tuh sering udah- banget kayak gitu kan. Iya, apa sih sebenarnya Kamu sekarang tuh? lagi toxic productivity kan gitu-gitu. Soalnya sekarang tuh banyak banget dari toxic relation ya. Iya. Banyak sekarang toxic. Ih, kamu temen aja. Ih, kamu toxic banget sih gitu ya. Sekarang tuh toxic udah kata-kata toxic itu udah berkeliaran di mana-mana gitu. Jadi Iya. kita di sini kita apa namanya? Hubungin kalau toxic productivity itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin toxic productivity ya, ini sering banget dialami oleh mahasiswa. Mungkin dulu aku juga pernah kali ya mengalami Iya. toxic productivity Iya. gitu. Atau mungkin kamu sendiri pernah kayak gitu. Kurang lebih kayaknya sama Kak. Oh, Pernah sama, juga. pernah Iya. juga. Iya, jadi kalau misalkan toxic productivity ya, kan mahasiswa nih kayak kita nih sekarang ini pasti pengen ikut panitia A, pengen ikut panitia B, pengen ikut organisasi A, ikut organisasi B, Iya, betul, kegiatan betul. luar A, kegiatan luar B, tapi kita nggak tahu batasan kita. Iya. Akhirnya malah kalau misalkan terus-terusan itu kita bisa burn out ataupun nanti bisa mengalami stres sendiri. Iya, Nah, kalau misalnya benar-benar. udah sampai stres, kamu bisa sampai ke arah depresi. Oke. Gitu. Mungkin ini Kak, aku mau kasih note aja yang belum tahu. Jadi toxic productivity itu ketika seseorang bekerja hingga mengesampingkan istirahat. Nah, biasanya mereka itu yang ngalamin toxic productivity itu sering merasa bersalah kalau tidak mengerjakan sesuatu Iya. atau pekerjaan itu tuh nggak selesai gitu Bener, ya Kak ya, bener ya? Oke. bisa. Kapan sih ketika produktivitas yang kita lakuin itu udah bukan produktif lagi gitu, tapi mengarah ke toxic productivity gitu? Iya. Kalau misalnya jadi waktu itu sempat ada yang ngomong-ngomong juga gitu ya ke aku. Iya. Kayak Kak, aku tuh ikut kegiatan A, B, C, D gitu-gitu. Tapi aku tuh ngerasa tuh kayak capek banget. Nah, kalau misalkan kamu udah ngerasa hal yang capek kayak gitu, itu bisa jadi mengarah ke arah toxic productivity. Karena pas dibalikin lagi, kamu tuh ikut A, B, C, D itu apa sih tujuannya? Gitu. Jadi kalau misalkan memang udah capek dan malah akhirnya kan capek kan, di situ capek kamu jadi stres bisa jadi nanti mengarah ke depresi yang tadi aku bilang. Nah, kalau misalnya udah sampai di arah situ, mau nggak mau kamu harus melihat lagi aktivitas kamu tuh sebenarnya tuh ngapain aja, sama tujuannya tuh apa sih gitu. Kalau udah Oke. banyak banget ya, mendingan nih kita bisa lihat mana yang lebih prioritas dari kegiatan-kegiatannya itu. Jangan sampai kamu terlalu banyak kegiatan, akhirnya malah prioritasmu tuh ditinggalkan. Oke. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, jadi bisa jadi kalau diterapkan kehidupan sehari-hari sebagai kita kan mahasiswa ya Kak ya. Benar. Jadi tugas utama atau tanggung jawab utama itu kita kuliah di sini. Betul. Dan untuk yang lain seperti berorganisasi, seperti ikut kepanitiaan itu adalah kita melatih skill-skill yang bisa menunjang besok kita ke depannya gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi gitu ya, kuliah
aja itu harus, Iya, karena itu benar. tanggung jawab. Tapi kita juga perlu mengembangkan diri kita sendiri, karena Iya. saat ini apa namanya ya, udah era yang apa ya, era keempat ya, era digital 4 ya. Nah, itu Iya, pokoknya benar-benar. era milenial dan lain sebagainya, ini percepatan itu sangat-sangat cepat Iya, sekali. Kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti arahnya, kita Iya. bakal ketinggalan. Iya, benar banget. Dan menurut aku juga eh ketika banyak mahasiswa yang ikut organisasi A, ikut organisasi B, dan ada mahasiswa yang tidak sama sekali mengikuti organisasi di sekitaran kampus, itu nggak apa-apa banget. Tapi di sana dia tuh di luar sana, di luar kampusnya, dia tuh tetap Iya, mencari kegiatan di mana dia tuh bisa berkembang atau betul. melatih hard skill ataupun soft skill lainnya yang di luar kampus gitu. Menurut aku Iya. sih nggak apa-apa sih Kak gitu. Benar-benar. Karena apa ya? Itu kan sebagai pilihan ya. Iya, Kamu pilihan. ingin mengambil bagian di arah kampusnya ataupun di luar kampus. BTW dulu aku juga pernah gitu. Ada Oke. kegiatan-kegiatan yang di luar kampus gitu. Jadi mungkin teman-temanku ngelihat, oh Putri nih binary aja nih organisasinya nih Iya, gitu. padahal nggak Padahal tahu. nggak tahu. Wih, Kak Putri ini punya startup nih gitu. Waktu itu kan belum Oh, waktu belum itu di belum. spill, soalnya belum ada Oh, Digistar. gitu. Jadi tuh aku nggak pernah ngomongin sih soal ini. Gitu. Jadi famousnya ini karena ada di Gistar ya. Sekarang famous ya. Iya, makanya aku Masya juga Allah. baru tahu ada High Life Indonesia ini ketika juga di Gistar itu kan. Jadi aku iya. kan beberapa ikut di Gistar webinarnya kayak gitu-gitu. Oh, Iya. High Life ini Kak Putri yang pegang gitu, baru tahu. Wih, keren banget sih kalau menurut aku Kak Putri ini. Aduh, Juara. amin. Oke, lanjut nih. Dari beberapa aktivitas yang dijalani Kak Putri dari kuliah, punya startup, di startup ini banyak anggotanya juga, banyak job desk-nya juga, atau Iya. masih di kos tuh, Kak Putri kos ya? Di Iya. kos tuh masih banyak urusan nih, atau masih banyak kegiatan-kegiatan Kak Putri gitu, yang aku mungkin nggak tahu ya. Oke. Tips atau cara membagi waktu ala Kak Putri? Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal bagi waktu atau time management ya, Oke, time management time itu management. itu tuh apa ya, banyak banget sih caranya. Nah kalau misalkan dari aku pribadi itu lebih mengarah kita bisa ngebuat kayak skala prioritas. Skala prioritas, oke? Iya, jadi kita bisa cek ada 4 skala, jadi prioritas dan juga urgent, kayak perlu banget, terus ada prioritas tapi bisa ditunda, terus juga ada ini bukan prioritas tapi ini urgent, ada juga bukan prioritas tapi tidak urgent. Oke. Gitu. Kita bisa bagi ke 4 bagian itu. Nah, setelah kita bagi ke 4 bagian itu kita harus melakukan yang prioritas dan urgent terlebih dahulu, karena kan urgent kan, Iya, penting benar, banget, penting. perlu gitu kan, perlu kita selesaikan. Jadi gitu. Jadi prioritas kita selesaikan dulu yang urgent baru. Oke. Yang terakhir ini kan biasanya tidak urgent dan tidak penting, Penting. gitu ya. Ini kan kayak main, cabut, healing gitu. Healing. Itu bisa kita tunda, tapi tetap jangan sampai kita nggak healing dan enggak gitu. Iya, Nggak tadi main, gitu, karena nggak itu main untuk ya. menetralkan Memperbaiki kesehatan kesehatan mental kita. ya, terutama ya. Iya. Oke. Untuk Kak Putri sendiri membuat catatan ya. Istilahnya catatan skala Iya, prioritas itu skala gimana prioritas. Kak? Setiap hari kah atau seminggu sekali kah gitu? Kalau misalkan dari aku sih biasanya kayak seminggu sekali aja sih. Biasa Seminggu kayak gitu. sekali. Oke. Terus selain itu juga setiap harinya itu misal malam-malam gitu ya, aku selalu ngecek kira-kira apa nih yang bakalan aku lakuin besok. Oke. Gitu. Ya, karena itu biar kita itu punya punya gambaran esok hari itu mau ngapain aja. Oke, Walaupun gitu. kadang itu ya pernah sih nggak dijalanin. Iya, dijalanin bener-bener banget. Aku juga kayak gitu Kak. Jadi tuh setiap harinya, di malam harinya itu aku tuh pasti ngelis tuh apa aja sih yang akan aku kerjakan di besoknya Bener, gitu. Tapi ada satu mungkin karena udah capek banget, akhirnya nggak diselesain dan oke, aku lanjut besok nggak apa-apa gitu. Aku istirahat karena aku capek, merasa capek, Iya, jadi aku betul. nggak Jangan dipaksain. iya nggak kalau dipaksain, capek gitu. ya nggak terlalu maksain ketika kerjaan itu tuh emang nggak urgent gitu. Bener. Makanya kan perlu skala itu dan juga kita ngelis besoknya mau ngapain. Jadi pas besok itu kita udah tahu nih, oh hari ini aku harus
gini harus ngapain aja. Iya. Gitu. Tapi menurut Kak Putri ketika Kak Putri tuh nggak bikin skala prioritas, itu gimana tuh? Atau di kegiatannya besoknya atau jadi berantakan kah atau memang ya biasa aja gitu loh? Kalau misalkan sampai berantakan banget sih enggak sih. Cuman akhirnya karena mungkin lagi masanya itu males mungkin kali Iya. ya. Akhirnya tuh numpuk. Iya, Nah, itu numpuk itu malah jadi beban sendiri kan. Iya, Nah, benar. jadi kalau misalkan memang bisa jangan ditumpuk gitu. Walaupun Iya, kita benar. sadar kita juga sering menumpuk pekerjaan Iya, ya. benar-benar. Menumpuk pekerjaan itu adalah dampak dari males ya, Dampak Kak, ya? dari males. Atau dampak dari capek gitu. Karena udah capek banget sama kegiatan-kegiatan Iya. kita, udahlah males lah, udahlah nggak tahu lah mau ngapain deh Iya. gitu kan. Apalagi kalau tugas kuliah yang deadline-nya masih lama tuh. Jadi kita bisa ngolor-ngolor, oke besok. Iya benar. Jadi menunda deh. Jadi masih Senin ini, Iya. masih Selasa ini. Ternyata besoknya udah Minggu Udah tuh. Oh. Jadi 1 hari lagi deadline dan kita tuh panik banget gitu ya. Kadang Hektik masih banget. beberapa jam loh, Iya. bisa juga. Iya bisa juga ya. Tugas sering banget deadline dikasih seminggu tapi sehari sebelumnya masih mau ngerjain. Jadi panik banget gitu. Oke, kurang lebih sama sih kalau aku juga nggak tanpa list pekerjaan apa aja yang akan aku laksanain besok itu kayak jadi nggak terstruktur gitu loh. Jadi tugasnya malah numpuk. Bener. Jadi nggak tahu apa sih yang jadi prioritas aku besok tuh apa gitu. Aku tuh nggak tahu. Jadi ribet gitu. Jadi aku selalu usahain buat mencatat semua skala prioritas. Iya. Oke, mungkin sekian ya Kak, kita ngobrol tentang yang pertama tadi tuh produktif, yang kedua toxic productivity ya Kak ya, dan yang ketiga itu gimana Kak Putri cara membagi waktu di setiap harinya. Oke. Nah, semoga yang teman-teman yang denger kita ngobrol ini bisa bermanfaat juga dan kalian juga bisa menerapkan apa aja sih yang ketika kalian bingung nih skala prioritas tuh apa sih gitu, kayak toxic productivity tuh apa sih gitu, kalian bisa dengerin lagi obrolan kita di hari ini gitu dan semoga bisa membantu juga gitu. Amin. Oke, mungkin ada feedback dari Kak Putri? Oke. Mungkin kalau dari aku gitu ya, kalau misalkan kita ngomongin produktif, yang penting kamu lakuin aja apa yang kamu pengen lakuin, jangan sampai ngebebanin diri sendiri, apalagi sampai stres. Kalau misalnya udah sampai di tahap itu, lihat lagi nih tujuannya dan prioritas kamu tuh apa. Mungkin ada yang dikurangin gitu-gitu, biar nggak sampai stres. Soalnya kalau misalkan udah sampai sana, udah gak enak gitu. Udah gak enak ya Kak, udah capek, udah stres, ya, kacau semuanya malahan. Iya. Dan kalau udah merasa capek atau stres, healing butuh banget dong. Kalian harus healing guys. Iya, kalau tanpa healing itu aduh, menumpuk di dada tuh sesek gitu ya. Jadi nggak bisa nggak fresh juga otaknya kalau tetap ditimbun-timbun gitu ya, timbun masalah gitu ya. Benar, masalah itu nggak bisa, kita tuh nggak bisa lari dari masalah, tapi masalah itu kan harus diselesaikan gitu. Iya, tapi diselesaikan jiwa kita juga harus baik dong. Harus baik, mental kita juga harus baik gitu. Iya. Oke, terima kasih buat Kak Putri udah nemenin aku atau jadi narasumber aku dan membahas tentang produktif. Oke, sama-sama. Ya, semoga Kak Putri dilancarkan semua urusannya. Amin. Oke, semoga cepet sidang dan startupnya semakin berkembang. Amin. Kak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan semuanya. See you. Dadah, terima kasih guys.